Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan demo dari JSON. Ini adalah file pertama index.php. Index.php ini akan memperlihatkan JSON diambil. Oke, JSON 1. Yap. Kelihatan nggak tadi? saya inspect elemen. Kita ke network dulu. Ya, saya refresh. Lihat tulisan first thing ini. Jadi kalau kalian lihat di Sublime, di kode, sebenarnya itu bukan first thing. Harusnya tulisannya itu original static text. Tapi kemudian yang kita lakukan adalah lihat di sisi bawahnya. Ada JSON di sini. Kalau dokumen sudah siap, katanya panggil json.php, get json.php. Kalau dia sudah selesai, maka datanya akan saya ubah ke back yang atas nih. Jadi kita akan merubah tulisan original static page dengan apapun yang ada pada data.first. Data.first itu kita lihat json.php. Json.php. Tuh, segini doang. Biar seru kita 5 detik. Save. Jadi kita akan merubah yang ini. Yang ini nih. Muncul. Save. Ya, nanti ini yang muncul di di original static page. Oke. Lihat. Ini akan ketika saya refresh dia akan berubah menjadi original static string. 5 detik berikutnya dia akan berubah menjadi muncul nih. Dan kalian akan lihat nanti akan ada terjadi request kedua. Get pada network di bagian sini. Ya, saya refresh. Ya, pertama dia minta JSON pertama dia minta JSON 1. JSON 1 ini karena indeks yang nggak ditulis. Harusnya ini ada index.php. Index.php ini ada index.php. Kemudian dia request lagi json.php. Yang kedua, dari ini dilakukan oleh Ajax yang melakukannya atau jQuery yang melakukannya. Ya, dan lihat muncul yang ini nih, muncul. Refresh lagi, refresh. Ya, 5 detik kemudian akan berubah menjadi tulisan yang ini muncul nih. Oke, itu file pertama. Astagfirullah. Kalian lihat Sublime dari tadi ya? Kok nggak ngomong? Browser. Kasih tahu kalau saya ngomong kok kalian tuh nggak jelas. Tadi kan sudah saya edit ya. Sekarang saya refresh. Saya refresh nih. Nah, tulisannya masih original static text. Nanti dia berubah menjadi yang ini nih muncul. Ya, dan kita lihat di sini terjadi 2 kali refresh. Request yang pertama adalah ini, dia merequest index.php, tapi karena nama filenya index.php nggak dituliskan di sini. Ya. Atau kalau kita mau kita tuliskan di sini index.php, sama aja. Tuh, index.php. Ini JSON ini dilakukan oleh jQuery, kemudian dia akan berubah. Tuh. Gitu ya. Ini file yang pertama. Kemudian ke syntax.php. Jadi syntax.php ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya who ini adalah objek pada JavaScript. Kita buka sekarang syntax. Oke. Lihat di console log-nya. Jadi kita mengkonsol log-kan apa tadi nama variabelnya? Kita akan mengakses syntax.php, kita akan mengkonsol log-kan variabel who, yang mana variabel who itu ini isinya. Tapi munculnya, lihat di sini objek. Objek berarti dia memiliki struktur. Tuh. Oh, ini mah enggak.
Tuh, dia punya struktur. Ya, kode kedua ingin memperlihatkan itu saja. Sekarang kita ke chat aja, ke chat yang seru. Di chat tadi kita sudah tahu ada index.php, kemudian ada chat list. Chat list ini saya sleep 5 detik. Ya, index.php ini tadi sudah dijelaskan bagaimana. Oke, kita buka sekarang index.php. Biar seru, saya akan buka di dua browser. Karena kita tahu, karena dia menggunakan session, jadi dia bukan index.php harusnya. Chat JSON 2. JSON chat. Oke, JSON chat. Oke. Sekarang saya punya, kalian nggak bisa lihat browser. Saya tambahkan browser baru. Nah, ya kelihatan kan? Oke. Network. Jadi lihat bahwa dia melakukan memanggil chat list tiap 5 detik sekali. Tuh lihat, 5 detik sekali dia manggil lagi. Manggil lagi. Ya, dan kalau kita tulis di sini misalkan satu di sini ya, di kiri, maka dia akan melakukan post biasa pakai PHP, kemudian akan masuk ke tuh di sini sudah muncul karena dia refresh setiap 5 detik, di sini 5 detik kemudian. Ya, baru muncul semua. Kalau saya tulis di sini 2 chat, di sini dia ngirim dulu, yang di sini tetap tiap 5 detik dia nge-refresh. Udah ada belum gitu loh. Nah, ini dia di refresh. Tadi sudah muncul. Nah, ini sudah muncul. Ini baru muncul. Jadi seperti itu. Idenya adalah di lawan bicara kita, dia tidak perlu merefresh halaman. Kalau di halaman kita, karena sebenarnya kita mengirim datanya itu masih dengan menggunakan kita mengirim datanya di index.php masih menggunakan form. Ya, masih menggunakan form. Tapi kalau kita mengirim datanya yang ini loh. Yang ini. Kita masih menggunakan form. Bagusnya kita mengirim datanya juga menggunakan postnya jQuery juga. Karena postnya jQuery yang kita bahas di pertemuan terakhir kemarin itu menggunakan asynchronous juga. Jadi baik mengirim maupun menerima itu menggunakan jQuery. Ya, gampang kan demonya ya. Oke, jadi saya jelaskan ulang dari sisi browsernya aja. Di browsernya, ketika saya kalian tuh kebalik ya di kanan sama di kiri. Ketika saya sebentar.
Ketika saya menuliskan sesuatu di kiri, 3, ketika saya pencet tombol chat, yang dia lakukan adalah ngirim kayak biasa, form post, ya, ngirim. Dan ini tidak terjadi secara asinkronus, artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, buktinya dia scrolling terus tadi kan. Tapi kalau yang di sisi kanan, enggak, ini asinkronus. Dia tiap 5 detik nunggu tuh, dapat akhirnya, 1, 2, 3. Ya. Oke. Sekarang kita jelaskan di sisi Sublime-nya. Oke, jadi ketika tombol chat diklik, dia akan form post, ya kan? Karena form post ini tidak bersifat asinkronus, kita harus nungguin dulu. Makanya tadi spinning dia, nggak bisa diapa-apain. Ya, kalau kita apa-apain, efeknya adalah akan hilang yang kita lakukan itu ketika dia mengembalikan respons, ketika dia di redirect. Ya, karena kan dia akan redirect, nanti kan dia nge-get ulang. Ya, yang ini. Oke, itu di sisi yang kiri. Di sisi yang kanan yang terjadi adalah kode yang ini. Browser yang kanan. Dia update message tiap 5 detik sekali. Tiap 4 detik sekali. Ya, jadi di sisi browsernya nunggu tiap 4 detik sekali. Di sisi servernya itu chatlist.php, ada delay 5 detik. Ya, jadi kalau di PHP 5 ini 5 detik. Kalau di JavaScript 4000 ini 4000 milisecond, 4 detik artinya. Oke, jadi maksimalnya kita nunggu 9 detik di browser untuk muncul tulisan baru. Oke, itu penjelasan demonya singkat, penjelasannya yang panjang karena kode sudah dijelaskan di sebelumnya tadi. Jadi demo hanya untuk menunjukkan tampilannya seperti apa hasilnya. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan,